Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 23 Maret 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Di hadapan-Mu yang kudus, dalam sukacita dan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami mendengarkan firman-Mu malam ini, kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami, baik hamba-Mu yang akan memperkatakannya, pun umat-Mu yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah karena kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Yosua, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul ke-12 Batu Peringatan. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut pada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan purnama. Kami ulangi, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal.
Dan berkatalah ia kepada Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Warisan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan itu adalah nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa dijadikan sebagai sebuah warisan? Mungkin banyak jawaban yang mengatakan tidak bisa. Tetapi jika ya, bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel menaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa yang menakjubkan itu. Dan inilah warisan iman sekali lagi bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan lalu kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebuah tanda. Tetapi saudara, peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa berair itulah yang menjadi warisan luar biasa. Bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel di ayat 21 sampai 23. Dan tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bukan sekedar mengingat peristiwa, melainkan supaya bangsa-bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan itu, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Pertanyaan ialah, apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita. Karena itu, mari melakukan sejak sekarang agar mereka bisa meneladaninya. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus. Kembali di malam yang indah ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih betapa besar kasih dan setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh berjumpa, berkumpul bersama dengan keluarga kami malam ini di rumah-rumah kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, sungguh kami yakini karena belas kasih-Mu
Syukur kepadamu untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam ini. Kami memohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, apa yang telah kami baca dan renungkan ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam ini kami datang membawa keberadaan umat-Mu di jemaat ini, bahkan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Mari kiranya Engkau memberkati mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka menata kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Terus hadir dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi Tuhan, untuk meneguhkan, menguatkan iman pengharapan mereka. Memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dalam hidup rumah tangga. Tuhan beri sehat dan kuat Tuhan bagi mereka sekalian. Berbagai harapan kerinduan yang mereka bangun Tuhan, harapan akan karir yang lebih baik, harapan akan mendapatkan pekerjaan, harapan akan hadirnya buah hati di tengah keluarga mereka, harapan akan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu, mendengar dan menjawabnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang ini Tuhan, kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang masih terus bergumul karena sakit penyakit dan bahkan karena paparan virus corona. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi mandiri, atau di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka, menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus seperti sedia kala, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih dan doa-doa jemaat Tuhan. Kiranya itu menjadi peneguhan bagi mereka dalam proses pemulihan mereka, bahwa tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami meyakininya dan mengimaninya Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan mereka akan pulih dan sembuh. Karena itu kami berdoa, Tuhan pulihkan dan sembuhkan kekasih-kekasih kami ini. Bagi mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, entah dalam rumah tangga mereka, relasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, bahkan dengan para tetangga, dan dalam kehidupan bermasyarakat lainnya, kami memohon kiranya kasih dan cinta Tuhan akan terus mengikat kami dalam damai sejahtera Allah, sehingga setiap gumul dan juang yang kami hadapi, Tuhan mampukan kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Rotua Marta Simorangkir, Mariana Tombi, Ethan Emmanuel Sulo, Andre Sulo Lapu, Joshua Maxwell Toding Datu, Bapak Yepta Tibian, Ibu Suryana Sumarno, Regina Sambiang, Bapak Emmanuel Fernando Alo. Oh Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan beri, baik bagi saudara kami Rotua Marta Simorangkir pada tanggal 22 Maret kemarin, dan juga saudara-saudara kami yang hari ini merayakannya. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka, dan mampukan mereka menata kehidupan baru mereka dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kiranya kekasih-kekasih kami ini. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bersyukur bersama dengan Bapak Rano Dengsi dan Ibu Irmawati. Biarlah sukacita dalam keluarga atas perjumpaan kasih mereka melalui kehidupan rumah tangga mereka akan terus naik kepadamu, dan Engkau terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Kiranya terberkatilah mereka bersama dengan anak-anak mereka. Terpeliharalah mereka selalu Tuhan.
bersyukur untuk kesediaan anak-Mu dalam memberi diri secara volunteer dalam pelayanan di jemaat-Mu ini, secara khusus di dalam program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berkati Tuhan, baik para pelayan firman, kantoria, organis, bahkan tim multimedia di dalam pelayanan ini. Kiranya mereka terus diberkati dalam karya kerja, studi, pelayanan mereka selalu, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta ini. Berkati mereka, pimpinan kami dari pusat sampai ke pelosok. Memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, juga aparatur negara lainnya. Tuhan berkati mereka, beri hikmat-Mu bagi mereka untuk memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Begitu juga kota kami tercinta ini, damai sejahtera Allah kiranya menjadi bahagian hidup kami. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu Tuhan mari berkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Para majelis gereja-Mu, baik para pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, kiranya juga terus diberi hikmat oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka mengangkat panggilan tugas pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Terpeliharalah kami dalam belas kasih-Mu. Kiranya esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami ya Allah. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.